Kementerian Agama Kabupaten Tapin bersama seluruh karyawan dan karyawati melaksanakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah di Aula Pilhut kantor setempat. Peringatan salah satu hari besar Islam tersebut pun dinilai berjalan lancar sebab Najwan Nur, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tapin, menyebutkan bahwa pihaknya dapat kembali mengingat hikmah Isra Mi'raj itu sendiri, di mana diterimanya wahyu untuk melaksanakan ibadah sholat kepada Nabi Muhammad SAW. Kedepan pun dirinya berharap agar Kementerian Agama Tapin dapat mempelopori kegiatan Hari Besar Islam, sehingga syiar Islam dapat berjalan dengan aman dan lancar tanpa adanya perpecahan di Kabupaten Tapin. Alhamdulillah ini berjalan lancar. Tentunya dalam kegiatan ini dapat memberikan pencerahan pada seluruh ASN Kabupaten Tapin, terutama terkait dengan hikmah Isra wal Mi'raj sendiri. Di mana mukjizat besar Isra Mi'raj ini adalah Rasulullah SAW menerima perintah ibadah sholat, di mana dengan ibadah sholat itulah puncak dan seluruh ibadah untuk dalam melaksanakan kehidupan keseharian kita. Sholat sudah merupakan hal yang penting strategis untuk melakukan penghambaan kepada Tuhan. Harapan kedepannya Pak dengan adanya ini? Harapan depan adalah tentunya agama mempelopori kegiatan-kegiatan Hari Besar Islam dalam berbagai hal. Jadi tentunya agama harus mempelopori dan dapat bagaimana syiar Islam itu berjalan baik di bumi Kabupaten Tapin. Kegiatan yang mengusung tema dengan peringatan Isra Mi'raj Kita Sucikan Hati, tingkatkan etos kerja menuju ridho ilahi tersebut, juga mengundang Abdul Kahar sebagai penceramah, di mana dirinya menyampaikan terkait kehidupan dunia yang sementara, serta akhirat yang merupakan akhir dari seluruh perjalanan seorang hamba. Dirinya juga menyebutkan bahwa amal soleh seperti zakat, tolong-menolong, jujur, ikhlas, dan jauh dari sifat tidak terpuji lainnya juga dapat membantu untuk menambah bekal kita menghadapi hari akhir. Di dalam Isra Mi'raj itu Allah juga menggambarkan kepada kita bahwa hidup ini bukan hanya di dunia saja, tetapi ada kehidupan lain, yaitu kehidupan akhir. Yang mana di dalam kehidupan akhirat itu, disinilah kita hidup yang abadi. Disinilah kita hidup yang selamanya. Disinilah tempat kita yang sebenarnya. Adapun kita hidup di dunia hanya persinggahan di rumah. Ya kan? Hanya tempat lalu. Pun pintunya ka'annak kahabirun, ka'annak gharibun aw amirus sabir. Jadilah engkau, kata Nabi, di dunia ini seakan-akan engkau itu orang yang pendatang, orang yang gharib. Kalau kita kalau bahasa asing kita orang pendatang. Tentunya orang pendatang itu tidak akan lama di sana. Dia akan meninggalkan tempat itu. Au amirus sabil al-tawajah, tempat. Jadi tujuan kita yang sebenarnya adalah hidup ini menuju akhirat, itu hidup kita yang sebenarnya. Nah, di akhirat ini apa yang kita bawa? Kita menuju akhirat itu apa yang kita bekal, apa yang kita bawa ke sana? Tidak ada lain kecuali amal-amal soleh yang kita perbuat di dalam. Nah, amal soleh itu bukan terfokus dengan tasbih saja. Amal soleh itu bukan hanya terfokus kita sembahyang saja, tapi amal soleh itu adalah berupa bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Itu disebut amal soleh. Yang walaupun amal soleh itu ada garis besarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah. Itu amal-amal wajib itu sudah amal yang tidak bisa ditawar. Sembahyang 5 waktu. Ini amal yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak bisa ditawar. Bahkan sembahyang 5 waktu dikatakan sebagai tiang agama. Sembahyang 5 waktu itu merupakan amal yang akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Tim Liputan Tapin TV melaporkan.